Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Heriani. Di video saya kali ini akan membantu teman-teman yang permulaan menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Tujuannya kita bisa menggunakan salah satu menu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Silakan teman-teman buka di aplikasi Merdeka Mengajar di Android kita ya, yang sudah di-download. Nah, di situ kita ditemukan beberapa menu. Nah, di video saya kali ini saya akan menuntun teman-teman untuk mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Silakan kita pilih. Nah, di pelatihan mandiri ini di sini ada beberapa topik yang bisa kita pilih untuk kita kerjakan. Kita cari topik di sini. Nah, di sini kebetulan beberapa topik sudah saya kerjakan sampai ke aksi nyata, maka saya menunggu hasil validasinya dari tim penilai. Di sini saya akan mencontohkan proyek penggunaan profil pelajar Pancasila SMK atau paket C. Saya pilih di contoh ini karena saya belum mengumpulkan aksi nyatanya. Kita lihat di situ. Di situ disajikan 5 modul. Modul pertama, modul kedua, modul ketiga, modul keempat, modul kelima. Nah, semua modul ini kita pelajarin sampai selesai. Jika sudah selesai, dia akan centang warna hijau. Saya akan contohkan pada modul 1, yaitu proyek dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita ditemukan ada 2 materi. Materi pertama tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Topik ini tema kedua, peran dan prinsip proyek penguatan profil Pancasila. Dan post-test. Nah, di materi pertama, di situ ada materi apakah itu proyek penguatan profil Pancasila. Nah, materi ini disajikan berbentuk video, maka kita menonton video. Setelah memahami materi itu, maka kita mengerjakan latihan pemahaman. Setelah melakukan latihan pemahaman, kita mengerjakan reflektifnya. Nah, untuk materi kedua, langkahnya sama. Kita memahami dulu materi, sampai latihan pemahaman, setelah itu menceritakan reflektifnya. Nah, setelah tuntas materi yang ada di topik tersebut, maka kita mengerjakan post-test. Di post-test itu terdiri beberapa soal dari pemahaman yang kita peroleh dari materi yang telah kita pelajarin. Setelah itu, untuk modul 2, 3, 4, 5, itu sama kasusnya pada modul 1. Kita kerjakan materi demi materi sampai ke post-test masing-masing. Setelah modul itu tuntas, dengan dibuktikan dengan centang warna hijau, maka kita bisa mengerjakan aksi nyata. Pada topik ini terdiri dari 4 pilihan aksi nyata. Nah, keempat pilihan aksi nyata ini kita bisa memilih kolaborasi antara guru dan kepala sekolah atau kita sebagai guru saja atau sebagai kepala sekolah saja. Pilihan pertama, merancang atau memodifikasi modul proyek, itu pilihan untuk guru. Merancang atau memodifikasi rubrik asesmen proyek bersama murid, juga untuk guru. Menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam proyek, itu pilihan kolaborasi guru dan kepala sekolah. Dan pilihan aksi nyata terakhir, menentukan tim fasilitas proyek, alokasi waktu, dan tahapan kesiapan satuan pendidik, itu untuk kepala sekolah. Nah, jika kita sudah memilih salah satu topik aksi nyatanya, maka boleh kita melihat rincian yang ada di aksi nyata tersebut. Nah, di sini saya pilih merancang atau memodifikasi modul proyek yang dikerjakan oleh guru. Ada 6 langkah. Nih, ada 6 langkah semuanya. Nah, untuk
poin ke-6, kita mengunggah bukti dalam satu dokumen yang berisi modul ajar yang Anda buat atau modifikasi, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan dokumentasi umpan balik dari murid. Catatan di sini, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari program pembelajaran. Untuk sementara saya kira sudah cukup paham untuk memulai pelatihan mandiri. Semoga bermanfaat. Saksikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.